Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aminullah dari program studi Teknologi Informasi semester 2. NIM saya ialah 231427171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu AI atau Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan sistem kecerdasan buatan. Di sini ada tiga tabel of content. Yang pertama ialah pengertian dari AI, yang kedua ialah contoh-contoh penerapan AI, dan yang ketiga hasil-hasil penerapan AI. Lanjut langsung saja ke materi yang pertama ialah pengenalan Artificial Intelligence. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan buatan. AI merujuk pada kemampuan komputer dan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Tujuan utama AI adalah mengembangkan komputer dan sistem yang dapat berpikir, berjalan, dan mengambil keputusan seperti manusia. Dalam pengembangan AI, terdapat berbagai pendekatan dan metode, termasuk machine learning, pembelajaran mesin, neural networks, jaringan saraf, logika fusi, dan pemrosesan bahasa alami. AI telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah, pengelolaan bahasa alami, mobil otonom, robotika, dan banyak lagi. AI memiliki potensi besar untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan terus berkembang secara pesat. Lanjut ke jurnal pertama, pengembangan media pembelajaran sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan berbasis multimedia. Aplikasi multimedia sebagai media pembelajaran kecerdasan buatan pada materi sistem pelacakan bagi mahasiswa program studi Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan yang berdasarkan hasil uji coba tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran ini dapat membantu proses pembelajaran pada mahasiswa untuk memahami materi dan dapat digunakan sebagai alat bantu dosen untuk menunjang pembelajaran kecerdasan buatan. Yang kedua, kerangka kerja sistem kecerdasan buatan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Diperlukan sebuah kerangka kerja sistem kecerdasan buatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia. Paper ini mencoba membahas kerangka kerja Case-Based Reasoning (CBR) dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan. Yang ketiga, mekanisme umum untuk sistem kecerdasan buatan. Penelitian ini mengemukakan tentang perlunya mekanisme mutlak perhatian kecerdasan umum buatan. Pemeriksaan terhadap beberapa masalah terkait untuk perhatian dan manajemen sumber daya meninjau pada penelitian sebelumnya tentang topik-topik dalam bidang psikologi dan kecerdasan buatan yang menyajikan desain untuk mekanisme perhatian umum untuk sistem kecerdasan umum buatan. Desain yang diusulkan terinspirasi oleh metodologi kecerdasan buatan yang konstruktif dengan tujuan pada kemandirian arsitektur dan secara komprehensif membahas dan mengintegrasikan semua faktor utama yang terkait dengan perhatian hingga saat ini. Yang keempat, implementasi algoritma Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi batik. Salah satu teknologi kecerdasan buatan dengan sebutan Artificial Intelligence (AI) adalah pembelajaran mesin dengan menggunakan metode computer vision. Salah satu model pembelajaran mesin tersebut adalah jaringan syaraf tiruan (JST) dengan menggunakan banyak lapisan, sehingga dengan adanya model tersebut maka dapat lebih baik lagi performa komputer dengan menggunakan teknik deep learning. Metode yang digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN) dengan melakukan klasifikasi gambar pada batik berbasis komputer dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Yang kelima, implementasi Artificial Intelligence pada sistem manufaktur terpadu. Artificial Intelligence adalah teknologi yang telah banyak diadopsi di era Industri 4.0 ini.
Artificial Intelligence mampu menghubungkan setiap perangkat sehingga seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Lebih dari itu, saat ini telah banyak mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan Artificial Intelligence. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Implementasi AI pada pengerjaan manusia adalah memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil yang maksimal. Yang keenam, sejarah peradaban dan masa depan kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan dalam perspektif Al-Quran. AI memiliki kecerdasan yang tidak menutup kemungkinan AI juga berpotensi memiliki kesadaran yang sama dengan manusia. AI sendiri dinilai memiliki muatan yang besar dalam peradaban manusia dan masa depan sejarah peradaban manusia. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kehidupan manusia bukanlah simulasi, dan kesadaran merupakan hal yang imaterial, yang tidak atau belum bisa ditangkap oleh sains, sehingga AI hanya dapat diposisikan sebagai instrumen yang tidak bisa mencapai status memiliki kesadaran secara ontologis. AI tidaklah bebas nilai. Teknologi dalam sejarah seringkali dipergunakan untuk menindas manusia, dan AI dianggap berpotensi sebagai bencana bagi manusia. Penelitian ini bersumber dari pendekatan studi kepustakaan dalam mencari data-data terkait kemajuan teknologi dan respon-respon yang mengitarinya. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang pengetahuan baru dalam hal ilmu-ilmu studi Al-Quran, sejarah, teknologi, dan sains. Ketujuh, kecerdasan buatan dalam hal otomasi layanan. Kecerdasan buatan semakin membentuk kembali layanan dengan melakukan berbagai tugas yang merupakan sumber utama inovasi, namun mengancam pekerjaan manusia. Kami mengembangkan teori penggantian pekerjaan AI untuk mengatasi dampak bermata dua ini. Teori menentukan 4 kecerdasan yang diperlukan untuk tugas-tugas layanan mekanis, analitis, intuitif, dan empati, menjabarkan cara perusahaan harus memutuskan antara manusia atau mesin untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. AI berkembang dalam urutan yang dapat diprediksi, dengan mekanik sebagian besar mendahului analitis sebagian besar mendahului intuitif, dan intuitif sebagian besar mendahului kecerdasan empati. Yang kedua ialah contoh-contoh penerapan AI. Yang kedelapan, kecerdasan buatan manusia, teknologi impian masa depan. Contoh penerapannya, komputer bisa dipakai untuk menghitung, membuat teks, membuat tabel-tabel, menggambar, dan mendesain, serta melakukan berbagai aplikasi lainnya. Tentunya, ada manusia yang sengaja membuat komputer tersebut. Seluruh infrastruktur piranti komputer, hardware, ini hanyalah piranti komputer belaka, yang telah membuat komputer dan kecerdasan juga bisa bertingkah laku cerdas pula, brainware. Ini merupakan contoh kecerdasan buatan teknologi masa depan, di mana ada robot yang dapat berperilaku seperti manusia dan bisa membantu pekerjaan manusia lebih simpel dan mudah. Yang ke-9, kajian literatur pemanfaatan kecerdasan buatan dalam merespon prioritas pembangunan Kota Bandung. Contoh penerapannya, yang pertama, pemanfaatan AI dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur dengan memproses data mobilitas, kepadatan penduduk, dan pola pemanfaatan lahan. Yang kedua, pemanfaatan AI dalam mengatur tata ruang dengan pemetaan dan analisis lahan serta kawasan perkotaan menggunakan teknologi pemrosesan, citra, dan data spasial. Yang ketiga, pemanfaatan AI dalam pengelolaan transportasi perkotaan dengan mengatur lalu lintas secara efisien menggunakan algoritma cerdas. Contohnya di sini pada gambar berikut ialah tata letak sebuah kota yang sudah diatur sedemikian rupa menggunakan bantuan AI sehingga membuat kota tersebut terlihat tersusun rapi dan nyaman untuk dilihat dengan bantuan penerapan konsep AI. Yang ke-10, implementasi Artificial Intelligence di bidang pendidikan kejuruan pada era revolusi industri 4.0. Contoh penerapan AI dalam pendidikan kejuruan, penggunaan chatbot untuk membantu siswa dalam menjawab pertanyaan seputar kurikulum, jadwal, tugas, dan memberikan saran karir.
Yang kedua, pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan kemampuan siswa. Yang ketiga, evaluasi otomatis tugas siswa menggunakan teknik pengolahan bahasa alami dan machine learning. Yang keempat, simulasi dan virtual reality untuk mengasah keterampilan praktis siswa dalam lingkungan aman dan terkendali. Yang kelima, sistem rekomendasi untuk membantu siswa memilih program kejuruan sesuai minat dan bakat. Contohnya ialah chatbot. Di gambar itu ada sebuah AI yang tersematkan dalam sebuah smartphone, yaitu chatbot yang dapat membantu meringankan pekerjaan para mahasiswa dalam mencari tugas atau memberi saran karir. Yang ke-11, penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi manajemen pengetahuan. Contoh penerapannya, penerapan teknik kecerdasan buatan seperti jaringan syaraf tiruan, mesin vektor dukungan, algoritma genetika, sistem berbasis pengetahuan dalam berbagai domain bisnis seperti kesehatan, keuangan, manufaktur, energi. Implementasi AI untuk manajemen pengetahuan dalam organisasi perawatan kesehatan untuk mendiagnosis penyakit dan memberikan resep obat. Model neural network untuk memprediksi kinerja manufaktur dalam mempertimbangkan metrik manajemen pengetahuan. Pada gambar itu dijelaskan, contohnya itu salah satunya ialah training data dan ada juga testing data. Yang kedua data itu akan diproses oleh AI melalui learning system, yaitu ada 3, yaitu ML algorithm. Yang kedua ada knowledge base, kemudian ada decision making, yang setelah itu akan dilanjutkan ke predicted value, dan akhirnya itu menjadi model evaluation yang dapat berguna bagi masyarakat sekitar pengguna AI. Yang berikutnya ialah implementasi kecerdasan buatan menggunakan algoritma ASTAR dan repulsive field pada simulasi game 3D. Contoh penerapannya, algoritma ASTAR dilakukan untuk menentukan urutan pencarian jalan terpendek menuju tujuan dari titik awal berada dengan mempertimbangkan nilai cost yang terdiri dari panjang lintasan dan bobot pergerakan. Contoh penerapan repulsive field dilakukan untuk menghindari tabrakan antara objek 3D berupa manusia dengan penghalang berupa gunung. Ketika objek 3D mendekati gunung, akan terjadi tolakan yang mengarahkan objek menjauhi gunung. Pada gambar itu, dapat kita ketahui pada gambar yang pertama ialah lintasan untuk sebuah program, yang B itu ialah titik awal A dan tujuan B dengan penghalang C. Kemudian pada gambar yang ketiga ialah lintasan yang terpilih. Dapat kita lihat lintasan yang terpilih itu akan membuat program mencapai jalur terpendeknya untuk mencapai titik tujuannya dengan menggunakan algoritma ASTAR. Berikutnya yang ke-13 ialah analisis perbandingan kecerdasan buatan pada komputer player dalam mengambil keputusan pada game battle RPG. Contoh penerapannya yang pertama, penggunaan model SVM untuk mengontrol non-character player atau NPC dalam game. Yang kedua, penggunaan metode decision tree untuk membangun game robot sepak bola di mana setiap robot diberi kecerdasan buatan berbasis decision tree. Yang ketiga, penerapan metode rule based untuk menentukan aksi berdasarkan aturan atau kondisi yang ditetapkan. Pada gambar bisa kita ketahui pada gambar kedua yaitu skenario pengujian SVM agar programnya dapat berjalan sesuai keinginan. Kemudian di gambar yang ketiga ialah tampilan menu utama dari metode SVM untuk mengkontrol NPC dalam game tersebut. Kemudian yang ke-14, penerapan artificial intelligence terhadap seorang penyandang disabilitas tunanetra. Contoh penerapannya, kecerdasan buatan yaitu speech recognition untuk membantu tunanetra adalah dengan adanya speech recognition dapat memudahkan seorang penyandang disabilitas penglihatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik lagi. Misalnya, penyandang tunanetra dapat mengontrol dan berinteraksi dengan perangkat dengan menggunakan perintah suara. Seperti contoh itu, menggunakan perintah suara itu semacam Hello Google yang sudah diterapkan oleh Google. Lanjut kita ke poin yang ketiga ialah hasil penerapan dari AI. Yang pertama, pemanfaatan artificial intelligence sebagai respon learning style mahasiswa. Hasil penerapannya,
AI dapat mengidentifikasi preferensi dan gaya belajar siswa dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memberikan rekomendasi cara mengajar yang sesuai untuk memperluas materi pembelajaran. Yang ketiga, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan belajar dan hasil belajar yang lebih baik. Seperti pada contoh gambar, pemanfaatan AI saat ini ialah untuk mengidentifikasi preferensi dan gaya belajar mahasiswa dengan lebih mudah dan cepat dengan dibentuk tabel dengan item-item tertentu untuk mengetahui minat mahasiswa tersebut. Yang ke-16 ialah menganalisa pengaruh implementasi artificial intelligence. Hasil penerapannya yang pertama dapat mengidentifikasi kerusakan mobil dengan nilai kepercayaan. Yang kedua, sistem robot dapat digunakan untuk pemantauan jarak jauh dan komunikasi. Yang ketiga, drone bisa dioperasikan secara otonom untuk berbagai keperluan militer. Seperti pada gambar yang telah saya lampirkan, itu ialah contoh penerapannya sistem robot yang dapat digunakan untuk pemantauan jarak jauh dan komunikasi. Yang ke-17 ialah peluang dan tantangan penggunaan AI dalam pembelajaran kimia. Hasil penerapan AI-nya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran kimia. Yang kedua, membuka era baru dalam pendidikan ilmu kimia dengan memproses besar data kimia secara akurat. Jadi seperti yang dijelaskan, AI dapat membantu pembelajaran kimia itu menjadi lebih efektif dan efisien dengan bantuan AI itu sendiri. Yang ke-18, teknologi kecerdasan buatan, Big Data Analysis dan Internet of Things, potensi dan perannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hasil penerapannya, di sini penulis menyebutkan bahwa mekanisme penanganan negara-negara tersebut terbukti efektif dalam mengendalikan COVID-19, khususnya Korea Selatan, yang dapat menekan angka infeksi tanpa harus lockdown. Yang kedua, OECD menyatakan bahwa AI dapat membantu kinerja pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dalam penanganan pandemi, mulai dari deteksi, pencegahan, penanganan, hingga pemulihan. Contoh penerapannya ialah AI dapat mengatur data-data orang-orang yang semisal terkena oleh COVID-19, dan dengan bantuan AI, data-data tersebut dapat kita simak dan dapat kita baca dengan lebih mudah dan cepat untuk kita proses. Yang ke-19, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence AI dalam menghadapi tantangan mengajar guru di era digital. Hasil yang dicapai melalui penerapan AI antara lain efisiensi pengelolaan data, peningkatan personalisasi pembelajaran, umpan balik yang lebih efektif, dan peningkatan efektivitas proses pengajaran secara keseluruhan. Selain itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan juga membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan era digital. Contoh penerapannya ialah di sini terdapat tabel-tabel minat mahasiswa melalui bantuan AI yang dapat membantu guru-guru mengajar sesuai dengan minat mahasiswa masing-masing. Berikutnya ialah peningkatan keterampilan AI dalam dunia telekomunikasi digital pada tenaga pengajar sekolah kejuruan Cendekia Paruhita Semarang. Hasil penerapannya, peningkatan pemahaman dan keterampilan para pengajar mengenai AI dalam dunia telekomunikasi digital. Yang kedua, peningkatan keterampilan komunikasi digital pada pengajar dapat berkembang seiring inovasi teknologi. Yang ketiga, peningkatan daya tarik pihak luar melalui perencanaan pemasaran dan promosi sekolah yang baik menggunakan sarana digital. Contoh penerapannya ialah, pada zaman sekarang banyak dosen-dosen yang sudah mulai menggunakan bantuan AI dalam melakukan pengajaran di kelasnya, dan itu dapat membuat mahasiswa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh dosen melalui perantara AI itu sendiri. Ini ialah daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang telah saya baca. Terima kasih untuk para penulis jurnal, karena jurnal ini sangat membantu saya dan membuat saya memahami apa itu AI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.